A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa dia yang beruntung itu? Kata ayat itu, kata Allah yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pengertian khusyuk ini Bapak Ibu ada kajian khusus, tapi minimal kalau kita bikin definisi, kan banyak definisi itu. Salah satunya khusyuk itu sejak kita takbiratul ihram sampai salam, ya kita ingat kepada Allah. Jangan sampai dicampur-campur lagi, ingat yang lain. Makanya dalam beberapa riwayat Bapak Ibu, kenapa ada adzan, ada iqamah? Salah satu fungsi adzan adalah mengusir iblis lari sejauh-jauhnya sampai kedengaran suara adzan ini. Jadi kalau misalnya suara adzan kita didengar sampai tapis ujung sana, maka setan lari sampai ke ujung sana, sampai enggak kedengaran itu. Begitu juga qomat. Qomat itu juga mengajak orang berdiri untuk sholat. Makanya mohon maaf jamaah, kalau ada qomat itu ya sebaiknya kita segera berdiri. Qad qomatis shalah. Fungsinya mengajak orang berdiri dan mengusir iblis setan yang ada di sekitar kita ini. Makanya sempat dulu ada diskusi apa bedanya adzan dengan qomat, suaranya di atas dan di bawah. Kalau ikut kaidah ini yang betul ya adzan itu suara di luar, qomat itu suara di dalam. Tapi kalau di kampung itu ya adzan qomat jadi satu aja, karena amplinya modelnya cuma satu aja, jadi tidak usah dipermasalahkan. Semakin jauh juga iblisnya itu. Karena di kampung itu kan biasa Pak, mau sholat jamaah nunggu qomat. Jangankan sholat jamaah biasa, kita sering di kampung diundang khutbah Jumat itu, waktu khutbah sedikit aja, begitu qomat banyak yang datang. Nah, jadi khusyuk kita kembali, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Minimal kita salat itu sejak takbiratul ihram sampai salam kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu. Nah, karena salat itu salah satu definisinya adalah komunikasi dengan Allah. Bisa juga didefinisikan minta kepada Allah. Jadi mari kita berupaya. Saya yakin, saya sendiri juga sering Pak, kadang di tengah-tengah sholat ada saja bisikan-bisikan dari iblis itu. Sudah enak sholat itu, ada lagi bisikan. Kalau kita nanti tidak cepat keluar, wah ini musim hujan, helm saya basah nanti. Nah, itu termasuk bentuk bagaimana cara menyikapinya supaya tetap khusyuk. Kita kembalikan astagfirullahaladzim, kita lagi sedang dalam keadaan sholat. Ya minimal itu kita cepat kembalikan Bapak Ibu. Bahkan yang umum itu sering Bapak Ibu mungkin mencari sesuatu tidak ketemu-ketemu, katakanlah mencari kunci lah, mau sholat nyari setengah mati nggak ada. Begitu sholat dikasih tahu iblis, oh kunci itu ternyata ada di ujung sana, di pojok sana. Betul itu Pak, terjadi itu. Saya pernah mengalami itu. Nah itulah hebatnya iblis itu. Menggodanya bagus, hanya ngasih tahu yang dicari tapi kan urusan keduniaan kembali. Nah kalau kita sudah ingat begitu, cepat istighfar kembali kepada Allah. Di ayat yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, dan jauhkanlah diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Saya yakin jamaah sudah paham betul sesuatu yang tidak berguna itu banyak sekali. Ya, misalnya membual, ngirim berita di HP tapi beritanya tidak valid, kan tidak berguna itu. Pendeknya banyak sekali lah perbuatan-perbuatan yang tidak berguna itu. Itu termasuk kelompok orang yang beruntung. Pokoknya hal-hal yang tidak bermanfaat sebaiknya kita tinggalkan. Kan Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain walaupun kecil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka itu yang dikatakan orang yang beruntung itu adalah jika dia sudah punya kemampuan berzakat, ia keluarkan zakatnya itu. Nah, zakat ini Bapak Ibu sangat luas sekali. Makanya di Masjid Syuhada ini ada sekretariat Lasismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako. Kalau definisi zakat ini kan ada dua Bapak Ibu, cukup nisabnya dan cukup haulnya. Jadi nisabnya itu hitungannya, haulnya itu waktunya. Jadi kalau kita contohkan Bapak Ibu, kalau kita memiliki zakat sekarang ini kesepakatan jumhur ulama masih belum berubah. Kalau kita memiliki harta nilainya sama dengan 85 gram, selama setahun tidak bergerak harta itu, diam maksudnya di tabungan kah, di bantal kah, di manakah, pokoknya selama setahun benda itu nilainya sama dengan harga emas 85 gram. Ya kalau sekarang dikeruskan karena harga emas ini naik turun kurang lebih 40 juta. Jadi kalau ada jamaah punya uang kurang lebih 40 juta selama setahun ngendap, maka wajib dijakati 2,5%. Sedikit sekali Bapak Ibu, 2,5%. Kalau dihitung dengan kalkulator itu 0,025 dikalikan dengan 40 juta. Nah itu cara ngitungnya. Nah kalau belum sampai nisabnya, maka kita dianjurkan juga berinfak dan bersodako. Termasuk salah satunya infak dan sodako itu Bapak Ibu yang rajin ke Masjid Syuhada ini nyamperi kotak-kotak amal. Jadi itu termasuk bentuk lizakati fa'ilun, karena zakat ini dalam definisi beberapa ayat ada infak juga termasuk zakat, sodako juga termasuk zakat, karena ada ayat khusus di surat atau ayat 60 kan hud min amwalihim sodakoh. Jadi sodakoh dengan zakat ini definisinya mirip-mirip saja. Kemudian selanjutnya ayat itu dilanjutkan Allah, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya. Jadi kemaluan ini Bapak Ibu bisa artikan orang yang ahli zina itu tidak menjaga kemaluannya. Jadi itu makanya di ayat berikutnya, karena ini sampai 11 habis nanti waktunya, nanti tolong Bapak Ibu baca sendiri kan. Jadi kemana menyalurkan kemaluan kita, kan sudah punya tempat kita Bapak Ibu. Kalau dianjurkan kan, kecuali kepada istri-istri kita itu. Baik, selanjutnya istilah tentang akidah yang kedua adalah tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, namanya tauhidillah. Ajaran tauhid adalah tema sentral dari akidah dan iman. Jadi kalau orang sudah akidahnya bagus, imannya bagus, dia termasuk orang yang sudah bertauhid.